Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang berada, senang sekali saya Tafidah bertemu dengan sahabat Quran. Tuh di belakang juga saya ada anak Soli. Nah, hari ini saya sedang bersilaturahim di Kuningan juga, nggak usah jauh-jauh karena masih pandemi, jadi saya silaturahim ke teman yang dekat. Hari ini saya mau berbagi juga, bukan saya sebenarnya ya, di video ini saya ingin berbagi bersama teman saya ya. Ini lebih tepatnya sebenarnya tadinya murid gitu ya, murid di sekolah menjadi teman dekat. Dan ternyata kenapa sih ada yang silaturahim juga tuh? Ini juga tuh. Kalau ini, oh ini bosnya. Oh ini beda lagi. Ini bos dunia akhirat ya, bos gas, bos apa gitu ya. Tapi hari ini saya mau berbagi bersama ini. Nah ini saya mau bertanya juga ya. Saya mau banyak bertanya nih ke teman saya ini mengenai nanti tentang kecerdasan anak dan sebagainya, kesehatan anak dan sebagainya. Jangan kemana-mana ya sahabat Quran, untuk memberikan manfaat lebih kepada sahabat Quran dimanapun berada, dan juga biar kita banyak temannya yang baik. Tentu saja yang saya dan saya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa. Nah sekarang ternyata teman saya itu seorang bidan, masya Allah ya. Nah kita mau masuk nih, dan semoga orangnya ada, sudah siap juga. Nah lihat ini kebun-kebunnya luar biasa banget ya. Nah ini masya Allah tempatnya bagus banget, nyaman banget. Nanti kita lihat. Assalamualaikum. Nih entah ini buat apa nih. Kemudian bagus banget, masya Allah, indahnya. Nah ini bathtub, ini ukuran saya bukan ya. Ini ukuran anak-anak saya nggak cukup, tapi kayaknya cukup nih, badan saya kan kecil ya. Nah lucu banget kan, wah bolanya berwarna-warni. Nih masya Allah nih, masya Allah nih, barakallahu fiik. Dan juga di sini ada yoga hamil. Orangnya udah kelihatan, jangan kasih tahu wajahnya kayak gimana. Wah cantik banget. Saya pengen ditimbang dong, timbang hati saya bisa nggak? Tuh, masya Allah, senang sekali bisa kesini silaturahim. No. Masya Allah. Dan yang penting juga wah ini wajah tahun 70-an nggak, bukan nih teman saya nih. Oke. Oke sahabat Quran yang berada, senang sekali bertemu lagi. Nah ini saya sudah di dalamnya, dan kita mau langsung menyapa sahabat saya ya. Dan ada siapakah ternyata, nanti kita kenalan langsung ya. Sebenarnya manfaat apa sih yang kita ambil hari ini, dan sahabat kalian pasti untuk sahabat kalian kita ingin berbagi. Nah dimanakah orangnya ya, sambil, dan ini saya kalau kesini saya pengen tiduran aja dah kayaknya. Kenapa? Karena ada kasur kayaknya tuh. nah ini orangnya nih, orangnya kita sambil sapa dulu siapa dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kejauhan ya, berkelihatan langsing. Wah bener nih Mutia nih. Nah ini sahabat kalian, kita mau ketemu dengan bidan cantik banget. Ini masih muda, lihat kan dari wajahnya sekitar 37 kan ya. Itu ketuaan Mutia. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih. Mama ini sebenarnya tempat apa sih, Ma? Kenapa sih ada balon-balon kayak gitu? Nih balon disebutnya bukan? Ini tuh bola, ini tuh zimbol Mutia. Ini tuh zimbol. Oh zimbol. Ini buat yoga hamil Mutia. Nah ini buat. Oh ini enak banget ya Ma ya? Enak banget. Sini kan ada yoga hamil. Ini kok wajahnya beda Ma? Ini kayaknya umur 17 ya Ma ya? Ini ada yoga hamil. Ini untuk apa ini Ma? Ini buat mandiin berenang bayi, itu buat kids star.
Oh, ada kids spa. Ih, enak banget. Betul. Wah, enak banget. Kalau tadi ini buat tempat tidur mama atau bukan ini? Ini buat pijat. Oh, buat pijat. Itu buat Oke, pijat sip. bayi. Oh, senang banget, masya Allah. Ini inspirasinya dari mana mah? Ini harus di sini, ini di sini, enggak ya? Ini kayaknya natural aja ya? Iya. Enggak karena bim salah bim ada kadabra. Enggak. Berarti gimana sebutnya? Bisa dengan apa? Nah, sobat Kandiba Berada, ini saya sudah kan tadi udah keliling juga. Tadi juga sempat kenalan, tapi baru hai dulu ya, baru assalamualaikum. Kita pengen tahu namanya siapa mah? Nama teman saya ini. Hai, saya Bidanovi. Oke, Bidanovi ini kita dari Kuningan ya. Jadi teman-teman buat sahabat Kandiba Berada yang ada di Kuningan bisa kesini langsung, nanti kita kasih tahu linknya, kita kasih tahu alamatnya di deskripsi box ya teman-teman ya, jangan lupa. Nah, mama kita enaknya, saya bilangnya mama jadinya, enaknya Bidanovi apa mama apa Bu Novi? Saya. Oh, saya, sis, bro. Dan kita mau ngobrol, mau bertanya juga buat sahabat girl yang memang ingin mengetahui ada apa aja sih sebenarnya, manfaat apa aja yang bisa kita ambil di Vidira Baby Yoga Hamil, Baby and Mom Spa. Masya Allah, buat sobat Quran ya, jangan lupa jangan kemana-mana, tetap di sini ya. Oke sahabat Kandiba Berada, hari ini saya sudah di sini lah. Tadi udah di kursi ya, karena saya tuh bertemu dengan Mama Raja itu dikasihnya kacang, ya kacang. Ini kalau orang Kuningan memang kacangnya kacang suuk, jauh ya. Jadi kalau sahabat ya, Quran yang sehat. Makanya wajah saya sehat gak? Ini wajah ibu-ibu mau begitu, kalau wajah anak muda seperti ini karena banyak makan kacang. Nah, oke, ternyata di belakang saya ada Vidira Yoga Hamil dan Baby Mom Spa sama Bidanovi. Tapi sebenarnya ini teman sebenarnya awalnya dari anaknya tuh murid saya. Jadi saya panggil mama. Jadi nanti sahabat kan kalau saya tiba-tiba panggilnya mama juga mohon maaf ya, tapi nama aslinya adalah tadi udah kenalan, namanya Bidanovi. Oke. Nah, sekarang kita mau cerita-cerita dan mau bertanya-tanya yang pastinya itu akan memberi manfaat, semoga memberi manfaat dunia akhirat untuk sahabat kan dimanapun berada. Amin. Tapi sambil makan ya. Dan pertanyaan pertama, makan kacang dulu mah yang pertama. Nah, sebenarnya Vidira itu apa sih sebenarnya mah? Vidira itu adalah yoga hamil. Terus ada juga isinya baby spa, mom spa, dan kids spa. Oh, ada kids spa sebenarnya. Itu Vidira itu ngambil dari nama apa sih Vidira? Vidira itu nama saya Novi. Di suami Budi. Orang popo nih. Ra itu anak-anak ada 3, Rajan, Ryan, Ratifa, itu anak saya. Oh iya, tuh ada anak namanya Ryan. Oh gitu ya, nanti saya kalau saya bikin baby spa, Tianti. Oh gitu, ternyata saya baru tahu juga. Alhamdulillah kalau saya silaturahmi jadi banyak juga pertanyaan-pertanyaan kejawab. Nah, dan yang kedua, sebenarnya ini Vidira ini melayani apa saja? Maksudnya untuk di sini kan ada baby spa ya, ada baby spa. Maksudnya baby spa itu apa sebenarnya sih? Baby spa ya, sebelumnya ya, ini di Vidira itu ada baby spa untuk perawatan babynya, ada perawatan tali pusat bayi baru lahir. Jadi saya bisa perawatan tali pusat, memandikan dari awal dari baru lahir gitu ya. Terus pijat bayi dan baby spa, cukur bayi, tindik bayi, itu untuk paket bayi-bayian ya. Ada cukur, ada tindik, perawatan tali pusat, baby spa, dan memijat. Dan untuk kids spa-nya pijat, dan ada kids spa itu pijat, lulur, masker, dan berendam di bathtub. Dan berikutnya ada mom spa. Mom spa itu di sini ada totok wajah, ratus vagina, terus herbal healing bath. Jadi herbal healing bath itu jadi dia itu kayak semacam mandi uap. Juga ada pijat laktasi. Ada pijat laktasi ya. Pijat jadi buat ASI, memaksimalkan ASI. Di sini juga ada buat yoga hamil. Buat ibu-ibu hamil ada untuk yoga hamilnya. Jadi untuk jadwalnya bisa di booking, bisa kapan aja, bisa janjian dulu. Bebas jadwalnya. Yang booking dulu ya. Nah, kita mau gali-gali nih tentang bayinya, karena kan mungkin sahabat kalian tahu kalau konten saya itu untuk anak-anak kan. Nah, kita pengen tahu bagaimana baby spa itu untuk anak-anak. Nah, sebenarnya dari berapa usia berapa
berapa bulan sih sebenarnya bisa baby spa, ikutan baby spa gitu anak-anaknya? Kan barangkali kita punya anak ya, sebenarnya bagus baby spa tuh dari usia berapa gitu? Baby spa, yang namanya baby spa itu kan jadi suatu treatment yang dilakukan di dalam air. Spa itu kan di dalam air gitu ya. Jadi itu treatment di dalam air dilakukannya pada usia berapa? Jadi pada saat kuat leher bayi. Jadi kalau misalnya bayi 2 bulan udah kuat, boleh. Itu misalnya rata-ratanya di usia 3 bulan misalnya ya. Jadi 3 bulan ke atas. Jadi kalau misalnya ada bayi 3 bulan belum kuat lehernya, itu belum boleh. Jadi baby spa itu pertamanya kita lakukan baby gym. Jadi pemanasan dulu tuh sebelum. Meskipun usia 3 bulan ada pemanasan. Pemanasan lah. Nanti dia kram. Jadi dia harus nyaman dulu. Kita harus lakukan dulu pemanasan. Udah pemanasan, baru kita berenang. Jadi 3 bulan juga udah bisa. Yes. Jadi dia berenang. Udah berenang baru kita lakukan pemijatan. Nah, dan di Vidira ini spesial ada sedikit bonus buat foto-foto cantik. Tapi kalau babynya kondusif, kalau babynya udah lapar, udah ngantuk, ya nggak bisa dipaksakan seperti itu. Jadi ada treatment pijat. Nah, tapi kalau untuk pijat sendiri, kalau baby spa kan 3 bulan atau leher pada saat udah kuat. Kalau untuk pijat bisa dilakukan sesegera setelah lahir pun pijat bisa dilakukan. Jadi pijat itu bagus untuk menstimulasi kecerdasan anak, buat pencernaan, buat ketenangan, buat relaksasi, buat yang sembelit, kembung dan lain-lain, banyak banget fungsinya. Jadi semakin sering dipijat semakin bagus manfaatnya. Oh begitu ya. Jadi sebenarnya kapan sih sebaiknya anak-anak tuh boleh dipijat? Kadang kan kita nggak tahu kapan, ya pengen aja sore-sore tiba-tiba dipijat, pagi nangis pijat lagi kita lihat. Karena kan saya juga dari kampung, tiba-tiba pas nangis ayo pijat gitu, tengah malam dipijat. Sebenarnya paling bagus tuh sebenarnya yang boleh dipijat itu pada saat kapan sih sebenarnya? Pijat itu dilakukan sesering mungkin, kapanpun boleh, asal bayinya nyaman, lagi kondisi nyaman, lagi tidak lapar, lagi tidak ngantuk. Kenapa? Ya kalau dia lagi lapar, lagi ngantuk, nangis dong. Dianya harus enak dulu gitu kan. Jadi pada saat dia sudah makan, sudah lagi nggak ngantuk, lagi nyaman, boleh dipijat. Kapanpun boleh dipijat. Berapa kali sesering mungkin boleh dilakukan pemijatan. Karena kan di saat kita memijat bayi, apalagi sama ibunya sendiri ya, di situ kita ada ada kedekatan antara si ibu dengan si bayinya. Kayak misalnya kita lagi mijit perutnya, ada bayi yang sehat ya, itu kan secara tidak langsung kita mendoakan, menyentuh diri bayi, dia akan merasakan kasih sayang seorang ibunya, seperti itu. Jadi sesering mungkin dipijit, boleh aja. Tapi kalau yang untuk pijatan bayi baru lahir atau pijatan daerah perut, jangan asal dipijat, karena itu ada teknik-teknik tertentu ya untuk pemijatan. Jadi nggak sembarangan, perut begini nih pijat-pijat. Kan di perut itu ada pergerakan usus, ada apa gitu. Jadi kalau kita salah arah melakukan pemijatan, malah hasilnya tidak bagus seperti malah itu. bagaimana ya maksudnya? Betul. Jadi nanti sakit gitu kalau ya? misalnya di Vidira, di saat saya melakukan pemijatan, saya akan melakukan sedikit pendidikan atau penyuluhan kepada ibunya. Ini loh, begini loh cara untuk memijat di rumah tuh seperti ini, gerakannya ke arah sini ya Bun. Kalau misalnya adanya kembung tuh gerakannya ini loh yang dilakukan, jadi seperti itu. Ada sedikit penyuluhan pendidikannya. Sebenarnya dan ini ada nggak sih sebenarnya keterkaitan dengan kecerdasan? Jadi kalau ada nggak sih kalau kita sering dipijit nanti anaknya cerdas atau sehat? Sebenarnya ada keterkaitan nggak sebenarnya? Ada banget. Soalnya kan tadi sebelumnya udah saya jelaskan. Jadi kalau saat kita memijat, apa sih pijat itu fungsinya? Untuk melancarkan peredaran darah kita dan merangsang saraf-saraf. Jadi kalau baby baru lahir tuh sering-sering digini-gini nih daerah mukanya. Gitu dia untuk merangsang dari lahir maksudnya? Betul, untuk merangsang saraf-saraf dia seperti itu. Nah, jadi fungsinya pijat ada nggak sih buat kecerdasan? Ada banget, karena kan di situ kan memperlancar peredaran darah dan membangun saraf-sarafnya. Jadi ya. merangsang saraf-saraf. Jadi pada saat
kok ada sih hubungannya? Ada, karena pada saat kita peredaran darahnya lancar, jadi nutrisi yang diserap sama bayi itu akan terserap atau tersampaikan dengan maksimal ke dalam otak dengan bagus. Nah, seperti itu. Jadi pasti akan menemukan kecerdasan. Jadi kalau buat teman-teman nih yang pengen dipijit juga harus tahu juga ya. Nah, Mama ini buat teman-teman yang pengen pijit. Nah, pengen pijit terus pengen tahu seberapa sih harus sering dipijit. Nah, tapi sebenarnya sebentar dulu sobat Bilan, karena mau aja jadi kita break dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Tiap Adila dan juga Bilan Oki. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Oke. Iya sobat Bilan dimanapun berada, alhamdulillah kita terusin lagi ya ceritanya, dan kita mau bertanya-tanya lagi untuk sahabat Bilan yang biar bisa belajar gitu ya, tahu bahwa pijat itu kapan sebenarnya dan apa sih yang harus dipijit. Gak semuanya harus bisa dipijit kan Maya. Nah, kita pengen tahu nih sebenarnya kapan sih bagusnya dipijat, apa infonya juga apakah seminggu sekali atau 2 bulan sekali? Coba kita tanya sama Bidan Novi. Gimana nih, Mas? Pijat, kalau untuk pijat sendiri boleh dilakukan kapanpun. Kalau misalnya mau yang cari aman nih buat orang tua, paling yang boleh dipijat itu kayak semacam daerah kaki, telapak kaki sama punggung kaki diremas-remas. Seperti itu bagus. Dilakukan sesering mungkin. Sama daerah punggung boleh diusap-usap sesering mungkin seperti ini. Jadi sambil bersolawat, sambil mengusap, sambil mendoakan. Itu fungsinya banyak banget sambil dipijat. Jangan lupa pakai oil ya, jangan asal gini-gini sakit nantinya ya. Ada minyak telon. Bukan minyak yang di dapur ya? Bukan. Kayak minyak kenyong-nyong jangan. Bagian dada juga diusap, atau buat love besar. Buat love besar di daerah dada seperti itu ya. Nah, itu daerah-daerahnya. Jadi nanti bagian tangan, bagian kaki, bagian punggung sesering mungkin boleh dipijat. Oh, jadi boleh ya kalau pijat. Tapi kalau baby spa sendiri bagusnya kapan? Kalau seminggu sekali baby spa sebulan tuh 2 kali, 2 minggu sekali, atau bisa juga sebulan sekali seperti itu. Oh, sebenarnya ya. Nah, ada perbedaan nggak sih Mas sebenarnya untuk pijat bayi sama pijat anak-anak? Bayi beda dong, ada. Oh, beda. Ada perbedaan. Kan kalau misalnya bayi itu menggunakan 42 teknik pemijatan. Ada 42 gerakan teknik pemijatan pada bayi. Itu 3 bulan ke bawah. Kalau 3 tahun ke bawah pemijatannya menggunakan 42 langkah teknik pemijatan. Kalau untuk di atas 3 tahun ke sana itu menggunakannya udah beda lagi pemijatannya. Masuk ke pemijatan dewasa, kids ke dewasa itu sama pemijatannya. Oh, sama orang tua pun beda juga. Anak-anak sama orang tua juga beda pijatan? Sama pijatannya. Cuma mungkin tekniknya kan seperti itu. Cuma kalau anak-anak kan mungkin lebih lembut. Kalau dewasa biasanya butuhnya kan pengen kencang, pengen gini butuhnya pijitnya. Itu pijit apa itu mukul-mukul ya? Oh gitu ya. Nah, nih sahabat kalian, ada juga nih yang mau bertanya nih. Sebenarnya baby spa atau pijatan bayi sama bayi perempuan sama laki-laki sebenarnya ada bedanya nggak sih, atau laki-laki dan perempuan sama? Sama. Oh, sama ya. Pijatan sama. Paling yang membedakan dari usia tadi ya. Oh iya. Kalau baby spa juga sama aja. Sama baby spa sama. Paling bedanya itu kalau selama laki-laki itu biru ya. Kalau perempuan pink. Nah, oke. Ada lagi nih sebenarnya Ma bisa contohin gak sih sebenarnya apa pijat bayi salah satu kayak gimana? Contohin salah satu pijat bayi atau meset bayi kayak gimana sih yang sangat sederhana yang bisa dicontohkan di rumah. Salah satunya kayak gimana sih? Tadi salah satu contohnya ya yaitu pemijatan pada dada. Dada itu menyilang. Nah, seperti ini. Dari bahu ke sini. Ke di bawah sini. Dari ini bahu. untuk bayi apa anak sih? Bayi. Oh, bayi ya. Dari usia 0 sampai kalau 0 bulan sih biasanya cuma di sentuh-sentuh aja ya kalau 0 bulan itu. Nah, itu untuk di atas 2 bulan baru boleh gerakan-gerakannya seperti itu. Kalau bayi baru lahir tuh paling kayak serang-serang tekstilnya aja, diusap-usap, digitu-gitu itu harusnya. Kalau untuk bayi udah di atas 2 bulan itu udah mulai, atau misalnya di atas 1 bulan itu udah mulai gerakan-gerakan seperti ini. Nah, ini dada, terus buat lobe besar seperti itu. Terus di daerah kaki ini kan kaki nih, telapak kaki sama punggung kaki. Nah, diusap-usap aja seperti ini. Sesering mungkin, sebanyak mungkin diusap-usap karena di situ
di telapak kaki itu banyak banget saraf-saraf yang kita harus rangsang, oke, di saraf-saraf telapak kaki. Dan ada satu lagi yang buat dia nyaman dan rileks itu di daerah punggung. Nah, di daerah punggung kita usap-usap, ini bagus banget fungsinya, dia merasa rileks, merasa nyaman. Dan kenapa sih harus di punggung? Karena di sini di punggung itu kan ada mewakili, di sini ada jantung, ada paru-paru, ada usus, jadi dia boleh diusap. Dia nyaman. Maksudnya ada ini ya, ada penyakit baso, seblak gitu ya, cimol. Nah, kita pengen tahu juga nih sebenarnya ada nggak sih pijatan khusus buat anak sakit kepala atau maksudnya mencet-mencet ini pijatannya seperti ini, atau anak yang sakit ini demam pijatannya seperti ini. Sebenarnya ada nggak sih sebenarnya khusus pijatan kayak gitu tuh? Kalau keseluruhan sih pijatannya sama, sama. Cuman kalau misalnya tadi yang Bu Tia sebutkan itu, misalnya kalau mama sakit perut ada pijatan beda. Berarti kan kalau dia sakit perut atau misal kebanyakan kalau keluhan yang datang ke saya sih biasanya si adik bayinya sembelit nih. Nih Bu Bidan, anak saya udah 4 hari atau 5 hari nggak kenapa ya, biasanya gitu. Jadi nanti di situ ada pijatan tertentu. Kita kan berarti otomatis kalau dia sembelit atau misalnya kembung fokusnya ke area perut. Nah di situ berarti kita fokuskan ke arah perut. Keseluruhan sama, pijatannya 42 langkah ya. Tapi kita fokuskan dia sakitnya ke arah mana, kita fokuskan ke arah situ, ke arah perut. Nah kita berusaha untuk mengeluarkan si feses itu. Nah nanti kalau misalnya kita udah bantu mengeluarkan gerakan dengan gerakan-gerakan pijat buat mengeluarkan kotoran atau gelembung-gelembung itu, insya Allah kita bantu, mudah-mudahan nya cepat keluar seperti itu. Jadi kita membantu mengeluarkan kotoran menuju gerak ususnya seperti itu. Sesuai dengan gerakan usus. Dan kayaknya kalau pijat itu tidak sembarangan ya, memang ada teknik-teknik tertentu, jadi nggak bisa dilakukan sembarangan. Jadi memang sebagai orang tua juga harus tetap belajar ya bagaimana cara pijat yang benar. Karena kalau kita sakit perut langsung dipijit, dan kalau kita nggak tahu takutnya makin sakit kan ya. Betul. Ya. Nah, dan pastinya nanti tadi udah dikasih tahu itu juga contohnya pijit yang paling sederhana yang bisa dipakai di rumah juga. Nah ini terakhir nih Ma. Nah sebenarnya pijit itu tadinya apa ada asalnya nggak sih, atau tiba-tiba ada, atau memang ada Mama bisa pijit seperti ini? Memang ada sejarahnya atau kita harus belajar dulu, atau cuma karena diturunkan? Karena kan banyak ya pijit yang sekarang, ada yang pijit bersertifikat, ada pijit yang turunan, ada pijit tiba-tiba katanya ada ilham. Nah agar kitanya aman gitu, pijatnya nggak salah gitu ya, sebenarnya gimana sih Ma pijit itu gitu, biar kita juga nggak salah. Nah makanya daripada salah, kita benar-benar yang berkualitas ke pijira aja sebenarnya ya, biar bukan karena tiba-tiba mimpi bisa pijit, ada tangan-tangannya ya. Saya yang banyak ada cerita gitu, ibu-ibu katanya mimpi tiba-tiba ada datang apa, jadi dia pintar pijit. Masa? Iya bener, bukan karena turunan. Nah makanya mendingan untuk daerah orang-orang yang kuningan atau mau bermain, mau silaturahmi nih ke keluarga yang ada di kuningan, orang Cirebon atau apa, nah pengen dipijit, mendingan ke pidira aja. Dan itu bukan karena ilham atau tiba-tiba di mimpi apa ya. Ya saya pernah cerita yang itu, ada tetangga yang katanya mimpi tiba-tiba memang pintar pijit, ada lah di kampung katanya. Nah sebenarnya gimana sebenarnya pijit itu emang harus belajar atau karena gimana gitu sejarahnya? Nah mungkin Bidan Novi kasih tahu jawabannya biar teman-teman nggak salah ya. Kalau pijat saya juga nggak berani ya asal pijat-pijat kalau tanpa ikut pelatihan. Jadi jangan khawatir, di Vidira insya Allah saya sudah bersertifikat ya. Sepertinya udah dikasih tahu ya, itu sertifikatnya ada 40.000 ya. Hah? Ada juga ya. Dan udah berizin ya. Masya Allah. Jadi jangan khawatir, yoga hamilnya sudah bersertifikat, baby spa, mom spa, dan yang lainnya sudah bersertifikat. Saya mengikuti pelatihan. Alhamdulillah. Jadi insya Allah aman gitu ya. Kalau pas ini kita bersilaturahim pengen baby spa, pengen yoga hamil dan sebagainya, alhamdulillah kalau Bidan Novi udah punya sertifikatnya. Jadi nggak akan asal-asalan atau tidak legal juga, tidak ilegal istilahnya ya. Jadi tetap Masya Allah ya. Jangan lupa juga niatnya untuk kesembuhan juga ya. Betul. Niatnya kesembuhan dari Allah Taala. Manfaat untuk orang semua gitu ya. Semoga berkah ini Vidira. Amin ya Allah. Amin. Buat teman-teman sahabat kalian yang pengen datang silaturahim, nanti saya kasih tahu di deskripsi box. Jangan kemana-mana, kita klik ya. Jadi teman-teman tetap bersama kami tiap hari lain juga Bidan Novi. Oke sahabat kalian mampu berada, tadi udah bincang-bincang sama teman saya kan yang sama bidan, biar teman-teman tahu bagaimana sih pijat itu gitu ya, nggak asal-asalan gitu ya.
yang pastinya kalau kita ini punya niat nih biar pijatnya tuh enak, terus udahlah gampang gitu kan, pengen coba gini, nah takut kan, nah takut tambah sakit. Nah untungnya tadi dikasih tips juga sama Bidan Novi ya. Nah untuk itu buat teman-teman semoga bermanfaat selalu dunia akhirat ya, dan sukses dunia akhirat. Saya juga doakan untuk sahabat Pilar semoga sukses terus. Dan nanti kalau yang ingin main ke Vidira, ingin silaturahim ke Vidira, silahkan, deket kok, ada di Kota Kuningan. Dan itu juga dekat dari rumah sakit umum, tinggal sebelah timur gitu ya. Itu nanti ada perumahan Bojong, nanti bisa ke sana. Ketemu dengan Bidan Novi yang cantik, soleha dan luar biasa. Jangan lupa ya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kenapa saya mujinya yang itu, kenapa jadi like, share, komen, dan subscribe ya? Nah jangan lupa, nanti ketemu lagi di video selanjutnya, jangan kemana-mana. Dan alhamdulillah masih banyak, saya kesini itu silaturahim karena saya menuju sudah selesai dengan 3.000 subscriber. Masya Allah, terima kasih banyak sahabat Quran. Nah jadi nanti meskipun di sini ada baby spa, kalian ada bathtub dan sebagainya, nggak mungkin kan kita ngikutin pakai ember gede terus anak kasih bantalan leher biasa aja, takut. Kita juga bukan orang yang berpengalaman, mendingan datang ke Vidira aja, ada di Kota Kuningan. Ya Allah. Itu saja. Dan tadi kita juga sudah berpamitan langsung tadi ya, pamitan langsung sama Bidan Novinya. Jadi saya langsung pamitan diri sama sahabat Quran karena sudah duhur, kita mau sholat zuhur juga. Tadi sebenarnya kita post juga karena ada azan yang pertama. Jadi yang pas tadi kita mau ada azan, sebenarnya kita sudah mendengarkan azan yang pertama. Itu ya sahabat Quran ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.